Baik, Bapak Ibu yang terhormat, dalam video ini saya akan menjelaskan teknik penggunaan Sispena 2020 untuk akun asesor. Pertama-tama, Bapak Ibu bisa mengakses aplikasi Sispena melalui web browser. Salah satunya adalah Google Chrome, atau bisa juga menggunakan browser yang lain, yaitu Mozilla Firefox, bisa Opera, bisa UC Browser. Silakan gunakan sesuai yang Bapak Ibu sering gunakan. Baik, pertama-tama Bapak Ibu silakan buka web browsernya, lalu ketikkan di URL di atas, di URL bar, alamatnya yaitu bansm.kemdikbud.go.id /Sispena 2020. Ini adalah alamat dari Sispena SM 2020. Nah, setelah terbuka, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, halaman ini bisa Bapak Ibu bookmark atau Bapak Ibu save di browser masing-masing agar Bapak Ibu tidak perlu repot-repot nantinya mengetik URL bar yang panjang ini untuk login ke dalam Sispena. Nah, untuk login, Bapak Ibu nanti dia akan diminta username dan password. Nah, untuk username ini defaultnya adalah berisikan NIA Bapak Ibu, NIA asesor Bapak Ibu. Lalu untuk password, untuk yang pertama kali baru pertama kali menggunakan Sispena atau diberikan akun Sispena, defaultnya adalah NIA yang sama dengan username. Tapi nanti setelah login nanti password ini bisa Bapak Ibu ubah di dalam halaman profil. Oke, setelah diinputkan username dan password, langsung kita sign in. Ya, ini adalah halaman depan dari Sispena SM 2020. Di sebelah kiri sebelah sini ada beberapa menu, yaitu dashboard. Adalah halaman utama yang kita namakan nama dashboard. Dalam dashboard ini akan berisikan beberapa informasi seperti unduhan sertifikat asesor bagi yang tahun kemarin mengikuti uji kompetensi asesor, atau mungkin nanti akan berisikan informasi-informasi lainnya mengenai akreditasi atau mengenai BAN-SM. Nah, di sebelah kiri ada lagi nanti asesmen kecukupan, lalu ada lagi penilaian, lalu ada validasi hasil dari visitasi, lalu nanti ada panduan. Panduan ini nanti akan berisikan PDF step by step secara tertulis dan secara visual bagaimana cara penggunaan Sispena 2020 untuk asesor. Lalu kita akan beralih menuju menu pertama, yaitu asesmen kecukupan. Nah, bila menu asesmen kecukupan ini adalah berisikan data awal dari sekolah yang akan Bapak Ibu visit nantinya. Jadi sekolah ini akan muncul ketika Bapak Ibu sudah di mapping, Bapak Ibu akan bertugas ke sekolah mana. Seperti itu ya. Dalam proses asesmen kecukupan ini, Bapak Ibu diharapkan bisa melihat dari awal data-data IPM atau indeks pemenuhan mutlak, IPR atau indeks pemenuhan relatif, lalu dokumen unggahan, lalu dia dari sekolah yang akan Bapak Ibu visit. Nah, nanti hasil dari asesmen kecukupan ini akan menentukan apakah sekolah ini layak untuk divisitasi atau tidak. Seperti itu. Oke, di sini ada daftar dari satu sekolah sebagai contoh dengan NPSN 101100301 dengan nama sekolah SD Negeri Cotkeung dari Kabupaten Aceh Besar. Nah, ini status akreditasinya di tahun 2014 adalah A. Oke, ini adalah status akreditasi sebelum divisit. Jadi Bapak Ibu bisa klik, ada beberapa tombol di sini yang saya sediakan, yaitu di kolom IPM, Bapak Ibu bisa klik, lalu nanti akan muncul jendela pop-up yang berisikan data-data indeks pemenuhan mutlak atau IPM. Untuk versi yang saat ini atau versi terbaru ini kami sederhanakan hanya seperti ini. Jadi Bapak Ibu asesor bisa melihat SK izin operasional ada atau tidak,
sudah pernah meluluskan siswa, sudah atau belum, alokasi waktu sesuai kurikulum nasional ya atau tidak, dan pemberlakuan mapel sesuai dengan kurikulum nasional ya atau tidak. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat jumlah rombel siswa laki-laki atau dan perempuan, lalu siswa tingkat di setiap tingkat dari sekolah yang akan difasilitasi. Dan juga terakhir Bapak Ibu bisa melihat jumlah siswa yang terdaftar atau terregistrasi di sekolah tersebut. Nah, data ini berdasarkan data tarikan dari sekolah yang berdasarkan juga atau merefer kembali ke data Dapodik atau EMIS yang sudah disinkron oleh rekan-rekan dari sekolah, operator sekolah melalui akun Dapodik atau akun EMIS masing-masing. Nah, apabila terjadi kejanggalan data, semisal tidak ada izin operasional atau mungkin satu dari beberapa dari 4 komponen IPM ini tidak ada, atau jumlah rombel tidak ada, atau jumlah siswanya ada yang kosong, Bapak Ibu bisa mengecek data-data tersebut apakah memang benar kosong atau hanya ada masalah teknis dalam penarikan data dari Pusdatin ke Sispena. Nah, Bapak Ibu, kami sediakan beberapa tombol. Di sini 2 untuk sekolah yang non madrasah, yaitu di bawahnya Kemdikbud. Itu ada tombol ke data referensi Kemdikbud dan tombol sekolah kita. Bapak Ibu ini bisa klik kanan open in new tab. Maka akan muncul, akan diarahkan ke halaman data referensi milik Kemdikbud. Bapak Ibu sini bisa melihat profil dari sekolah, lalu melihat Bapak Ibu menuju ke dokumen perizinan. Di sini Bapak Ibu bisa melihat SK pendiriannya ada dan SK operasionalnya ada. Nah, apabila Bapak Ibu menemukan sekolah yang tidak ada izin operasional pada Sispena, tapi setelah Bapak Ibu klarifikasi ini sudah ada muncul di sini nomor SK operasionalnya, dan ini bisa dilihat. Oke. Seperti itu, bisa di-download dan Bapak Ibu nanti bisa melihat apakah dokumen dari SK operasional ini sah atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya tombol kedua yaitu tombol sekolah kita. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat profil dari sekolah tersebut. Bapak Ibu bisa melihat jumlah gurunya berapa, jumlah siswa laki-laki berapa, perempuan berapa, penyelenggaraan apakah kurikulumnya sudah sesuai dengan kurikulum nasional, lalu jam pelajarannya seperti apa, sehari penuh 5 hari, ini berarti sudah sesuai. Lalu satu lagi, jumlah rombel di sini ada 6, betul, sudah oke, sesuai dengan jumlah rombelnya 6. Lalu ke bawah sedikit kita mau melihat jumlah siswa 35 dan 36, 35 dan 36 sudah oke. Lalu kita lihat lagi data rombelnya di bawah, ada di detail sekolah, lalu rombongan belajar. Nah, di sini ada 6, betul. Lalu siswanya di tingkat 1 ada 13, tingkat 2 20, tingkat 3 11, tingkat 4 8, tingkat 5 ada 8, dan tingkat 6 ada 11. Mari kita cek 13, 20, 11, 8, 8, dan 11. Oke, sudah sesuai. Jumlah siswa juga sudah 71. Berarti ini sudah sesuai. Berarti data IPM-nya sudah oke di sekolah yang ini. Selanjutnya ke menu IPR. Ya, menu IPR ini tampilan seperti ini. Ketika diklik tadi akan menuju tab baru yang akan membuka data IPR dari sekolah yang dituju. Data IPR ini bentuknya adalah isian langsung dari Dapodik atau EMIS atau berdasarkan pengakuan dari sekolah atau perbaikan dari sekolah. Nah, untuk sekolah yang ini kebetulan memang sekolahnya hanya mengandalkan atau belum mengandalkan data dari Dapodik atau EMIS, belum melakukan perbaikan dari data yang ada di Dapodik atau EMIS. Ini bisa jadi memang data yang ada di Dapodik dan EMIS itu sudah akurat atau sama seperti yang ada di sekolah, atau sekolahnya belum atau lupa untuk memperbaiki atau mengklarifikasi ulang data dari IPR ini. Nah, Bapak Ibu bisa melihat seperti apa bentuk dari data-data yang ada di sekolah Bapak Ibu visit. Untuk masing-masing butir pertanyaan akan berbeda sesuai dengan jenjangnya masing-masing seperti ini.
Nah, apabila terjadi kejanggalan, Bapak Ibu bisa lakukan catatan terpisah di lembar terpisah, misal di Excel atau di Word atau di Notepad. Seperti contohnya ini, sekolah ini tidak di data IPR ini tertulis tidak memiliki jamban sama sekali. Jadi nanti Bapak Ibu bisa catat terlebih dahulu butir mana yang nanti akan Bapak Ibu lakukan klarifikasi ketika melakukan penilaian. Dan nanti Bapak Ibu akan diberikan juga fasilitas atau kesempatan untuk melakukan klarifikasi ulang terhadap data IPR yang sudah yang ada di Sispena, baik yang data dari Dapodik atau EMIS atau data pengakuan atau perbaikan dari sekolah, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah dokumen unggahan. Dokumen unggahan ini adalah dokumen-dokumen yang diunggah oleh sekolah ketika mengisikan dia. Karena di dalam data isian akreditasi dia, jadi kita meminta juga beberapa banyak dokumen-dokumen pendukung untuk mendukung nanti Bapak Ibu untuk melakukan professional adjustment atau justifikasi pemberian nilai dalam butir-butir yang kami sediakan, kami minta untuk dinilai. Seperti itu. Nah, untuk melihatnya Bapak Ibu cukup arahkan kursor ke kolom status unggahan. Misal contohnya kita mau melihat nomor 1 itu tata tertib dan penegakannya dan lain-lain. Nah, untuk dokumen ini diminta di butir 1 dan butir 3. Lalu status unggahnya seperti apa? Bapak Ibu bisa arahkan ke sini. Nanti icon kursor akan berubah menjadi kursor tangan, yang berarti ini ada link yang bisa Bapak Ibu klik. Tinggal Bapak Ibu klik, lalu nanti akan muncul download file, atau mungkin bagi yang tidak menggunakan IDM nanti akan otomatis muncul di tab yang sebelahnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat apakah status unggahan dari sekolah ini sudah lengkap atau belum, ataukah salah atau bagaimana. Ini bisa kita geser-geser sampai halaman 6 yang jumlahnya adalah 58 unggahan dokumen. Seperti itu. Lalu selanjutnya yang keempat adalah menu dia atau data isian akreditasi. Sini Bapak Ibu bisa klik. Nah, ini adalah isian dia, sementara masih cukup sederhana seperti ini. Isian dia dari sekolah, pengakuan sekolah dari butir 1 sampai butir sekian, 36 untuk SD. Pengakuannya untuk butir 1 dilihatin adalah 3, 4, 3 dan kawan-kawan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kira-kira apakah sekolah ini layak atau tidak untuk divisitasi. Nanti Bapak Ibu akan mengisikan di kolom berita acara akreditasi. Sebelah sini formnya. Di sini ada hasil dari isi audit asesmen kecukupan. Bapak Ibu silakan isikan sesuai dengan pertanyaan yang kami minta, ya atau tidak. Lalu terakhir, apakah indikator IPM sekolah madrasah sudah memenuhi syarat, layak atau tidak. Lalu untuk IPR-nya bisa direview kembali di sini. Lalu skornya terlihat di sini 78. Lalu untuk yang paling terakhir, Bapak Ibu akan diminta untuk menentukan apakah layak divisualisasi atau tidak. Nah, di bawahnya ada tanda tangan digital. Sebentar, tanda tangan digitalnya saya reset dulu. Defaultnya adalah bentuknya seperti ini. Nah, tanda tangan digital ini Bapak Ibu wajib untuk mengisikan, membubuhkan di sini ya, untuk tanda tangan cukup satu kali dalam penggunaan Sispena. Jadi Bapak Ibu saya contohkan tanda tangan di sini seperti ini contoh ya. Setelah ini sudah dirasa oke, bagus, Bapak Ibu menggambar ini bisa menggunakan mouse atau menggunakan touchpad laptop Bapak Ibu. Setelah selesai dan yakin ini adalah tanda tangan yang valid atau yang sesuai dengan tanda tangan real Bapak Ibu, silakan klik simpan tanda tangan di sini. Jadi Bapak Ibu simpan, klik simpan.
Nah, nanti ketika ada beberapa isian atau beberapa form yang membutuhkan tanda tangan digital, Bapak Ibu tidak perlu mengisikan kembali karena sudah otomatis data tanda tangan itu tersimpan seperti itu. Oke. Oke, ini bisa kita lihat kembali formnya. Nah, ini apabila sudah berhasil tersimpan ke dalam sistem, Bapak Ibu tidak perlu membubuhkan kembali tanda tangan. Dan apabila mau merubah tanda tangan, Bapak Ibu bisa klik di tombol yang berwarna kuning, lalu buka kembali form penilaian berita acara asesmen kecukupan, lalu ulang kembali proses pengisian tanda tangan. Seperti itu. Lalu terakhir, Bapak Ibu klik di tombol cetak di sini, lalu akan otomatis mengeluarkan pop-up seperti ini, yang berisikan hasil dari asesmen kecukupan, ya, ada ya tidak, lalu IPR seperti apa, lalu di bawah layak atau tidak layak. Seperti itu, tanda tangan ini, amat izin, lalu ini berapa. Nah, Bapak Ibu cukup simpan ke dalam PDF, tidak perlu dicetak. Simpan dulu saja setelah dalam PDF, lalu dikumpulkan ke dalam satu folder yang boleh dikasih nama NPSN dari sekolah masing-masing yang divisit atau di asesmen. Seperti itu. Oke, cukup sampai di sini untuk menu asesmen kecukupan.